Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Nuraini dengan NPM 24073. Jadi saya akan menjelaskan mengenai penyakit pneumotoraks untuk melengkapi tugas perbaikan di blok respiration. Jadi untuk definisi sendiri, pneumotoraks adalah keadaan terdapat udara di dalam rongga pleura yang menyebabkan hilangnya tekanan negatif intrapleura sehingga paru mengalami kolaps sebagian atau seluruhnya. Jadi kondisi ini mengganggu proses ventilasi, menurunkan pertukaran gas, dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan hingga mengancam jiwa apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya untuk etiologi, untuk berdasarkan penyebabnya, pneumotoraks dibedakan menjadi dua. Ada pneumotoraks spontan yang dibagi menjadi primer, yaitu terjadi tanpa penyakit paru sebelumnya, dan umumnya disebabkan oleh ruptur blast atau bula subpleura. Sering ditemukan pada laki-laki muda dengan postur tinggi dan kurus. Selanjutnya ada sekunder, terjadi akibat penyakit paru yang sudah ada seperti tuberkulosis, PPOK, asma bronkial, pneumonia, tumor paru, hingga fibrosis kistik. Dan kerusakan jaringan paru menyebabkan kebocoran udara ke rongga pleura. Selanjutnya ada pneumotoraks traumatik, yaitu trauma tajam pada dada, trauma tumpul pada dada, ada latrogenik misalnya akibat biopsi paru, pemasangan kateter vena sentral, ventilasi mekanik, atau tindakan medis lainnya. Selanjutnya untuk faktor resiko, faktor yang tidak dapat diubah itu ada seperti jenis kelamin laki-laki, usia 20-40 tahun, postur tubuh tinggi dan kurus atau astenikus. Terus ada juga faktor yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, PPOK, tuberkulosis paru, asma bronkial, pneumonia, tumor paru, dan penyakit paru kronis lainnya yang dapat merusak jaringan paru tersebut. Selanjutnya untuk patofisiologi pneumotoraks yang spontan primer itu terjadi ruptur bleb atau bula pada pleura visceral, terus udara keluar dari alveolus menuju jaringan interstisial. Selanjutnya udara kemudian masuk ke dalam rongga pleura sehingga tekanan negatif intrapleura menghilang. Selanjutnya paru mengalami kolaps sehingga ekspansi paru berkurang. Terus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu sehingga timbul sesak nafas. Untuk pneumotoraks spontan sekunder itu terjadi akibat kerusakan jaringan paru yang disebabkan PPOK, asma, fibrosis kistis, atau tuberkulosis. Dan kerusakan tersebut menyebabkan kebocoran udara ke rongga pleura sehingga paru kolaps. Selanjutnya untuk manifestasi klinis gejala itu biasa didapatkan nyeri dada mendadak pada sisi paru yang terkena, sesak nafas yang muncul secara tiba-tiba, terus batuk kering, kemudian derajat segala bergantung pada luas kolaps paru tersebut. Dan saat pemeriksaan fisik bisa ditemukan fremitus suara menurun atau menghilang, perkusi hipersonor hingga timpani, untuk suara nafas menurun atau tidak terdengar. Untuk pada tension pneumotoraks itu dijumpai takikardi, hipotensi, sianosis, defisiasi trakea, dan mediastinum ke sisi kontralateral. Untuk kondisi ini merupakan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan segera. Selanjutnya untuk menegakkan diagnosis itu pertama ada anamnesis, biasa ada nyeri dada mendadak, terus sesak nafas, batuk, riwayat trauma dada, riwayat penyakit paru sebelumnya. Dan selanjutnya ada pemeriksaan fisik seperti fremitus vokal menurun, perkusi hipersonor, suara nafas menurun hingga menghilang, terus defisiasi trakea pada tension pneumotoraks. Untuk pemeriksaan penunjang biasa didapatkan analisis gas darah atau AKDA menunjukkan hipoksemia. Pada fototoraks menunjukkan garis pleura yang terpisah dari dinding dada dan membantu menentukan luas pneumotoraks. Untuk diagnosa bandingnya bisa terdapat infak miokard, emboli paru, pneumonia, bula raksasa, abses paru, hingga lipatan kulit pada fototoraks. Untuk tata laksana sendiri itu yang pertama non farmakologis, itu observasi pada pneumotoraks dengan kolaps kurang dari 20%, terus ada tirah baring dan pemberian oksigen untuk mempercepat penyerapan udara di rongga pleura. Untuk tindakannya bisa dilakukan aspirasi jarum pada pneumotoraks yang lebih besar. Selanjutnya ada pemasangan water shield drainage atau WSD bila aspirasi gagal atau paru belum mengembang. Kemudian pleurodesis untuk mencegah kekambuhan pada kasus yang berulang. Selanjutnya ada video assisted thoracoscopic surgery atau VATS untuk reseksi bleb atau bula atau tindakan definitif. Selanjutnya ada thoracotomy apabila VATS tidak berhasil atau terdapat indikasi bedah. Untuk komplikasi sendiri bisa terjadi kekambuhan pneumotoraks, paru gagal mengembang, terus fistel bronkopleura persisten, dan memerlukan tindakan thorakoskopi atau thorakotomi. Selanjutnya bisa terjadi tension pneumotoraks yang menyebabkan gangguan hemodinamik dan dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Untuk prognosis sendiri, prognosis umumnya baik apabila didiagnosis dan ditegakkan lebih awal dengan terapi yang diberikan secara tepat.
Untuk prognosis pada pneumotoraks sekunder ini bergantung pada penyakit paru yang didasari. Untuk resiko kekambuhannya cukup tinggi sehingga pasien memerlukan edukasi dan tindak lanjut setelah pengobatan. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pneumotoraks sendiri merupakan kondisi ketika udara masuk ke dalam rongga pleura sehingga tekanan negatif intrapleura hilang dan paru mengalami kolaps. Penyebab terseringnya adalah ruptur bleb atau bula pada pneumotoraks spontan primer. Sedangkan untuk pneumotoraks sekunder berkaitan dengan penyakit paru yang telah ada sebelumnya yang diagnosisnya telah ditegakkan melalui anamnesis, pemfis, dan pemeriksaan radiologi penata laksanaan. Itu bergantung pada ukuran pneumotoraks dan kondisi klinis pasien, mulai dari observasi, pemberian oksigen, aspirasi, pemasangan WSD, hingga penanganan bedah. Dan penanganan yang cepat dan tepat penting untuk mencegah komplikasi serta menurunkan risiko kekambuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.